kids, parents, and God's vision. Anak, orang tua, dan visi Tuhan. Ketiganya ini gak bisa dipisahkan. Anak, orang tua, Tuhan itu harus bersatu. Harus kompak, sepakat. Karena Tuhan punya visi di dalam keluarga. Katakan amin. Dan biar visi Tuhan atas keluarga itulah yang kita betul-betul perjuangkan. Kita usahakan supaya apa yang Tuhan rindukan itu boleh terjadi atas hidup kita. Makanya setiap keluarga harus betul-betul mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Tantangan kita bukan semakin mudah, teknologi semakin cepat. Kalau orang tua gaptek, orang tua tidak belajar bertumbuh, mengembangkan kapasitas, nanti makin sulit untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kita ke depan. Yang jomblo bingung, anak dari mana? Ke gereja aja masih sendirian. Semangat bro? Amin. Setiap bujang pasti akan diberkati oleh Tuhan. Semua akan menjadi indah pada waktunya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Gak apa-apa ya. Ini juga mempersiapkan kalian yang single-single. Kan 2 minggu lalu Pastor Philip juga bicara tentang family, keluarga. Hari ini saya juga bicara tentang keluarga bahagia. Bukan karena materi. Bahagia kita bukan karena posisi. Bahagia bukan karena kita bisa beli ini, bisa beli itu, bisa punya segalanya. Gak tentu. Karena di luar sana ada orang yang punya segalanya tapi keluarganya gak bahagia. Dulu orang punya impian, kapannya aku bisa dapat pria yang tampan. Lalu yang wanita juga punya impian yang sama, kapannya bisa punya, atau yang pria punya impian sama, kapannya bisa dapat istri yang cantik. Ternyata setelah dapat yang tampan maupun cantik, tetap gak bahagia. Dia pikir dengan itu dia bisa bahagia. Ujungnya apa? Makan hati. Sampai mereka bilang, aduh aku ini dapat kamu nih rasanya aku gak tahan. Dari situ saya belajar bahwa ternyata pasangan hidup itu adalah berkat. Yang harus kita betul-betul kelola dengan baik. Makanya yang single, yang bujang, jangan salah pilih. Biarin pendetamu, gembalamu gak bosan-bosan mengingatkan yang single-single. Karena jangan sampai ini, orang muda pikir waktu dia sudah pilih dia bisa kembalikan. Ini bukan toko baju. Yang beli gak cocok terus bisa, ya kan? Kalau Anda beli baju, ada perjanjian bandrolnya asal jangan digunting ya Mbak, Mas. Nanti bisa dikembalikan ditukar, beda ukuran. Ini gak bisa bro. Sekali dipilih, jalani sampai seumur hidup, sampai mati. Ya minimal kalau gak sampai mati ya setengah mati lah ya. Yang ketawa kayaknya saya merasakan penderitaan Anda. Tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Setiap pasangan itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mari kita jalani dengan penuh perjuangan dan usaha dan tentunya dengan doa. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah memberi janji, tidak ada keluarga yang sempurna. Dia memberikan janji dan harapan bahwa ada keluarga-keluarga yang akan diberkati dan keluarganya akan bahagia. Maka saya percaya anak itu bukan tujuan utama. Tapi kalau Tuhan percayakan anak itu berkat. Jadi yang menikah belum punya anak janganlah minder lalu merasa bahwa aku dikutuk Tuhan. Tidak. No, bukan itu ya, dan Anda harus buang perasaan itu. Karena anak itu kepercayaan. Kalau Anda mungkin belum dikarunia, jangan-jangan memang pertama belum waktunya, kedua mungkin ada kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan tunggu. Sampai Anda sebagai orang tua atau khususnya sebagai pasangan suami istri yang betul-betul siap. Karena gak gampang loh ya, mendidik anak itu tidak mudah di zaman ini. Betulan, kalau Anda tidak betul-betul siap mental dan hati, Anda akan jadi orang tua yang kepahitan sama anak. Sampai akhirnya tidak sedikit orang tua yang mengusir anaknya dari keluarga dan tidak lagi menganggap anaknya sebagai bagian dari keluarga. Tidak boleh begitu. Anak harus tetap jadi anak buat kita. Tuhan pun tidak pernah buang kita loh. Halo, kita mau seburuk dan sekotor apapun, senajis apapun, kita anak Tuhan tetap anak di mata Tuhan. Apalagi kalau kita mau datang dengan segala dosa kejahatan kita, 1 Yohanes 1 pasal 1 ayat 9. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia mengampuni sekali lagi, dia menyucikan kita dari segala kejahatan dan dosa. Artinya apa? Tuhan tidak pernah buang kita. Dan kalau Tuhan aja tidak pernah buang kita, kok kita masih jadi orang tua yang mau buang anak? Tidak boleh lah begitu. Makanya ada anak-anak bilang gini, papa mama ini bisanya cuma bikin anak, tapi gak bisa besarin anak. Jangan jadi anak yang juga kurang ajar sama orang tua. Perkataanmu itu mengandung kuasa. Menarik berkat justru atau menolak berkat dimulai dari satu nih, jaga mulut. Amin. Ya, coba gini, jaga mulut. Jaga ucapan. Hari ini saya gak pernah melihat anak yang cinta dan menghormati orang tua hidupnya susah. Justru saya melihat banyak anak yang patuh, sayang, hormat orang tua sekalipun mungkin belum pinter. Saya kok gak yakin di dunia ini banyak orang bodoh. Banyak orang itu bisa pinter kalau mau belajar. Halo, semua orang itu punya kepintaran di dalam dunia dan bidangnya masing-masing.
Temukan kepintaranmu, mahirmu di apa. Cari tahu, pertajam, asah. Karena semuanya itu bisa akan jadi maksimal kalau satu ini, selain kita mau belajar, yang kedua pengalaman. Jam terbang. Gak ada orang memang bisa segalanya, tapi setiap orang pasti bisa sesuatu dengan dunia dan bidangnya masing-masing. Ada orang bisa berhasil dan pintar di dalam bidang jasa, di bidang pelayanan, di bidang pengembalaan gereja. Ada orang mungkin mahir, kuat di bidang elektronik, di bidang perkapalan, di bidang perminyakan. Temukan kekuatanmu. Pertajam. Dengan itu permuliakan Tuhan lewat keahlianmu. Gak ada orang bodoh di dunia ini. Semua orang kalau mau pasti bisa dibuat pintar oleh karena pertolongan Tuhan. Jangan kita kurang ajar sama orang tua. Anda sedang menutup pintu berkatmu sendiri. Karena Tuhan ajarkan hormati orang tuamu supaya lanjut, panjang umur, bahagia. Jadi kalau mau bahagia, hidup sukses yang sebenarnya ketika kita itu betul-betul mengalami damai, sukacita, hubungan kita dengan keluarga, tidak ada gangguan. Saya rasa itu berkat yang sesungguhnya. Amin. Karena bagi Tuhan hubungan itu lebih dari segalanya. Buat apa Anda sukses, Anda punya segala sesuatu tapi hubunganmu dengan mertua, dengan orang tua, problem. Saya hari-hari ini makin ditunjuk, ini bukan cuma bicara tentang Balikpapan ya, jadi jangan dianggap saya kok nyinggung-nyinggung. Di mana-mana hampir semua orang itu hubungannya terganggu cuma gara-gara harta kekayaan. Saya berharap Anda belajar mengerti bahwa jangan korbankan hubungan cuma gara-gara materi. Menyedihkan. Apa yang bisa diatur, diatur. Apa yang memang sudah bisa dibagi, dibagi. Apa yang memang belum dibagi, bicarakan baik-baik. Makanya orang tua harus punya komunikasi yang baik dengan pasangan, dengan anak-anaknya. Sebab kalau enggak nanti berujung perpecahan di sana sini. Makanya ada orang bilang begini, iya Pak ya miskin susah, kaya ya susah ya. Mau di atas, mau di bawah, selalu masalah. Bukan kekayaan yang jadi masalah. Hati kita yang seringkali jadi pemicu masalah. Makanya Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala waspada. Karena di hati kita lah kehidupan yang sesungguhnya itu ada. Keserakan, ambisi, gak mau kalah. Oh saya melihat situasi dan kondisi yang terjadi di luar sana juga begitu mengenal. Orang tuntutan pakai ilmu hitam apa itu? Santet. Ya kan? Lalu pakai kekerasan macam-macam. Mari kita semua anak Tuhan, siapapun juga yang muda maupun yang sudah berkeluarga. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Setiap orang, baik saya sebagai orang tua, tidak boleh punya ambisi yang terlalu berlebihan buat anak. Sebaliknya juga anak harus tahu diri. Jangan seperti siapa itu? Anak yang sulung atau bungsu itu. Yang meminta kekayaan dari orang tua lalu pergi memfoyakan setelah habis pulang lagi. Tapi bapak itu baik. Makanya orang tua itu harus dewasa hatinya. Harus bisa lapang dada, punya jiwa yang besar. Karena anak itu titipan Tuhan. Dan tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Ada waktunya kita melepaskan yang Tuhan pernah percayakan kepada generasi kita berikutnya. Saya pernah di Surabaya, dan saya orang Surabaya. Kalau Anda pernah dengar bakso atau bakwan Kapasari. Saya tadi siapkan gambarnya. Tahun berapa dimulai perintisan bakso ini, bakwan ini. Saya tidak sedang promo ya, saya tidak jualan, saya tidak dapat apa-apa. Cuma saya ingat aja bakwan Kapasari itu dari tahun 1931. Itu kalau Anda pernah makan bakwan ini di Surabaya ini, ada satu tempat di pinggiran itu ada semacam kayak etalase, isinya itu barang-barang yang dipakai sama generasi sebelumnya waktu merintis bakwan ini. Ini saya lupa udah generasi keberapa, tapi orang tuanya sudah taruh alat-alat itu di dalam sebuah etalase yang bisa dilihat oleh orang bahwa apa yang dulu pernah dipakai oleh orang tua sebelumnya, tidak bisa dipakai selamanya sampai kepada generasi berikutnya. Orang tua harus punya hati yang besar. Barang-barang itu ditaruh di situ sebagai pengingat. Bahwa kalau nggak ada itu nggak ada bakwan Kapasari. Kalau nggak ada itu nggak ada sejarah yang pernah terjadi bahwa di tempat itu pernah dibuat satu makanan yang hari ini terkenal. Tapi orang tua juga perlu tahu. Nggak bisa tools itu selalu dipaksakan. Pokoknya kamu harus pakai apa sih itu namanya? Dandang kah? Ya dandang, panci, apa deh nggak tahu namanya. Karena sekarang zaman udah makin canggih. Kalau terus pakai alat ini jangan-jangan produksinya terbatas. Di situ dibutuhkan yang namanya orang tua yang punya hati legowo. Tongkat itu harus diberikan kepada
orang berikutnya. Dan bisa jadi mungkin tongkat itu harus diubah dulu menjadi, saya nggak tahu apa yang jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Orang tua yang buka jalan, biar anak yang meneruskan jalan berikutnya. Supaya anak cucumu perkasa di bumi, kata firman Tuhan. Bisa kasih tepukan buat Tuhan kita. Amin. Udah ilangin banyak yang ngiler. Pak Wan. Kita buka bersama Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bahagia orang benar, keluarga yang bahagia. Ayat 1, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Siapa di sini angkatan orang benar? Bisa lambaikan tangan. Yuk kita semua angkatan orang benar. Ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Oh, saya berdoa jemaat di tempat ini. Anda bukan orang yang berhutang, tapi Anda orang yang memberi hutang. Artinya apa? Hidup Anda tidak nyusahkan orang. Tapi Anda dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Enggak ada yang amin? Suka ngutang atau suka ngutangin? Gak suka keduanya Pak, karena saya gak suka jadi rentenir. Saya gak suruh Anda jadi rentenir loh. Tapi Anda menolong, membantu, memberkati, itu sedang memiutangi Tuhan. Ya, saya belajar di hidup ini, kalau memang digerakkan Tuhan, ya sudah memberi satu arah. Gak mau dan gak perlu dua arah. Dengan itu saya belajar menguji hati, aku ini memberi dengan tulus atau tidak. Karena kalau orang memberi tulus itu gak perlu berharap imbalan. Betul. Kenapa ada orang bilang begini, dulu ini pernah tak bantu, mana ujungnya sekarang? Lihat itu. Padahal dia ngomong, aku ini bantu tulus. Tapi ketika bantuan Anda tidak kembali, Anda bisa mengingat pemberian Anda dan tiba-tiba Anda mengingat kejelekan orang itu. Lalu mulai keluar di mulut, dia ini dulu susah aku yang bantu, sekarang kayak begini mengecewakan. Berarti pemberian Anda hari itu gak tulus. Makanya Anda kecewa. Mau belajar gak kecewa dengan pemberian kita? Tulus. Gimana? Kita memberi, lupakan. Tapi kalau kita diberi orang, ingat selalu. Saya ulangi ya, kalau kita mau memberi dengan tulus, beri, tidak perlu diingat. Tapi kalau kita pernah diberi orang, ingat. Karena ketika kita mengembalikan kebaikan orang, kita akan ditambahkan kebaikan dari Tuhan. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Jangan dibalik. Ya kan? Kalau memberi diingat, tapi kalau pernah ditolong, dilupakan. Betul? Apalagi kalau udah diutangin, gampang lupa. Gak tahu gimana orang bisa mudah amnesia. Dan waktu ditagih, yang utang jauh lebih galak dibanding yang ngutangin. Coba tanya kanan kiri, kamu tahu siapa kira-kira maksud Pak Pendeta ini? Nah ya, saya percaya di GMS gak ada yang begitu. Amin. Semuanya orang baik-baik, kalau utang bayar, dan kita pun tidak jadi orang yang suka berutang. Biarlah kita jadi orang yang memiutangi orang-orang hidupnya perlu dibantu. Mujur orang yang menaruh belas kasihan, yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat sampai selamanya. Lihat, judulnya di sana adalah bahagia orang benar. Keluarga yang bahagia itu dimulai dari keluarga orang benar. Siapa yang dimaksud orang benar? Yang pertama, ayat 1 dikatakan tadi, berbahagialah orang yang takut akan siapa? Tuhan. Jadi orang benar yang Tuhan maksud adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang taat pada perintah Tuhan. Jadi prinsipnya, kalau keluarga kita mau jadi keluarga yang bahagia, jadilah orang hidup dalam kebenaran. Bahkan jadilah keluarga yang benar. Dimulai dari apa? Takut akan Tuhan. Papa mama, suami istri, belajar hari ini dan hari-hari ke depan. Jadi orang tua yang hidup takut Tuhan. Supaya keluargamu jadi keluarga yang bahagia. Bukan karena materi, bukan karena Anda semakin dipromosi oleh Tuhan. Oh itu good, itu puji Tuhan, itu berkat. Tapi saya rasa bahagia bukan karena itu. Tapi karena di dalam rumah Anda, di keluarga Anda, rumah tangga Anda itu ada suasana dan atmosfer yang takut akan Tuhan. Kenapa? Orang hidupnya takut akan Tuhan penuh dengan kedamaian. Tapi orang hidupnya gak takut Tuhan, hidupnya akan dikejar-kejar oleh ketakutan. Betul atau betul? Saya gak mau jadi orang yang punya segalanya tapi hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan.
Tapi saya mau jadi orang yang sederhana, kalau diberkati lebih puji Tuhan, berarti ada maksud dan tujuan Tuhan. Hati-hati, semakin Anda diberkati, semakin Anda ditambahkan segala sesuatu, berarti tanggung jawab Anda juga semakin besar. Nggak boleh sembarangan. Minggu lalu kita udah belajar, kelola berkat Tuhan dengan hikmat. Ada amin. Ya, tapi kalaupun Anda belum sepertinya ditambahkan sesuatu, jangan karena itu lalu Anda merasa keluargaku gak bahagia. Karena aku gak punya ini, gak punya itu, dan bahagia gak ditentukan oleh itu. Tapi kita punya Tuhan, dan itu cukup. Karena Tuhan itu yang membuat kita ini bersyukur untuk sesuatu. Orang bisa punya apa tuh, deposito dan segala macam bocor. Kalau nggak anaknya kecelakaan, ada aja ini dan itu masalah, ditipu orang, ditipu karyawan, lalu nanti salah satu keluarganya lalu silih berganti bolak-balik Singapura, kemo. Buat apa kita punya tiba-tiba habis ngumpulin. Akhirnya jadi nggak bahagia. Akhirnya jadi merasa loh ini ada apa ya. Jadi please kita belajar hari ini keluarga bahagia itu bukan ditentukan oleh sesuatu yang sifatnya kasat mata. Tapi justru yang gak kelihatan itu menjadi penentu untuk kita bisa menikmati hidup ini sampai nanti di garis finish. Kita bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ada tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Beberapa orang, Pak, tapi kalau gak ada duit gak bisa bahagia, Pak, betul. Ya, tapi jangan karena kita gak punya duit lalu akhirnya kita merasa hidup kita ini susah. Lalu kita merasa minder, lalu akhirnya kita gak bisa mau ibadah, kita gak mau melayani Tuhan, salah. Justru detik di mana kita belum punya apa-apa, kita harus tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita ikut Tuhan bukan karena berkatnya. Halo, amin. Justru detik di mana kita belum punya apa-apa, kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita ikut Tuhan bukan karena berkatnya. Kalau kita sudah melatih dari awal, waktu kita diberkati, kita udah terbiasa. Karena apa? Buat kita berkat itu bukan yang utama, tapi Tuhan jauh lebih berharga daripada yang lainnya. Latih dirimu, katakan sama-sama saya latih. Semua lebih kompak, lebih keras katakan latih. Ya, Anda perlu melatih. Sebab kalau nanti Anda sudah punya apa-apa, Anda tidak pernah melatih sebelumnya, Anda jauh lebih sulit untuk mengelola hatimu. Paham ya? Amin. Makanya Anda yang sudah diberkati, teruslah jaga hati. Cari tahu maksud dan tujuan Tuhan apa di dalamnya. Hiduplah terus takut akan Tuhan, supaya kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh apa yang Anda bisa peroleh, tapi justru apa yang sudah Tuhan lakukan di hidupmu. Yang kedua, di ayat yang ke-7. Siapa orang yang dimaksud orang benar? Orang yang tidak takut kepada apa? Kabar celaka. Orang yang hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Artinya apa? Orang yang berbahagia, orang yang tidak hidup dalam ketakutan. Bahkan ketika dia mendengar kabar-kabar apapun yang tiba di telinganya atau nyampe di telinganya, dia bisa filter. Disinilah dibutuhkan yang namanya iman yang teguh. Disinilah dibutuhkan yang namanya iman yang kuat. Katakan amin. Tidak ada ketakutan pada kabar celaka, melainkan percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Kita tidak menjadi orang yang selalu berpikiran buruk, melainkan orang yang selalu berpikiran positif, mengandalkan Tuhan dalam setiap tantangan dan persoalan hidup. Hati-hati, pikiran kita ke depan akan semakin banyak loh dipanah sama setan, iblis. Karena setan tahu kelemahan manusia itu satu, di area pikiran. Makanya ada orang bilang medan pertempuran kita yang paling dahsyat, yang kita perlu jaga dan kita perlu menangkan setiap adalah pikiran. Di mindset ini. Orang bisa berhasil atau enggak, simple. Bukan karena kurang doa atau karena sudah berdoa atau tidak. Tentu doa membuat kita bisa berhasil dengan pertolongan Tuhan. Tapi ada orang yang berdoa tapi tidak bisa menjaga pikirannya. Doamu tidak akan bisa berguna apa-apa buat Anda. Saya rasa tiap hari kita perlu doa yang satu ini. Tuhan, jagai pikiranku. Tuhan, jagai hatiku. Sebab kita bisa doa kuat ini dan itu. Tapi kalau kita lupakan doa yang satu ini, kita bisa tumbang di tengah jalan. Karena apa? Kena di alam pikiran kita. Makanya Alkitab ingatkan apa yang baik, apa yang mulia, yang suci. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan jadi orang Kristen yang selalu hidup dalam asumsi. Semua diduga-duga, gak ada fakta, gak ada data, gak ada kebenaran. Lalu diolah, diimajinasikan, Anda akan terus hidup dalam ketakutan. Curiga. Betul? Punya bisnis, anak buah semua dicurigai. Jangan-jangan nanti dicuri lagi, jangan-jangan nanti aku diciak lagi, jangan-jangan aku ditipu lagi. Orang kayak begitu gak bisa bahagia.
Anda mau punya bisnis seramai apapun, tapi kalau kayak begitu Anda nggak tenang. Betul. Makanya ada orang ya, yang kena pikirannya, susah menikmati berkat-berkatnya. Mau liburan pun nggak mau ditinggal kerjaannya. Kenapa? Nanti dijak, nanti dicolong, nanti dikorupsi. Saya tahu memang tidak ada orang yang mungkin bisa Anda andalkan 100%. Tapi di hidup ini Anda belajar juga, ya tutup mata untuk hal tertentu. Kalau Anda mau jagain sistem program mau sehebat apapun, tetap bisa kebobolan. Betul atau betul? Artinya apa? Mari nikmati hidup ini dengan belajar apa? Jangan selalu hidup dalam ketakutan. Yang ketiga, di ayat yang ke-8. Siapa yang dimaksud orang benar? Orang yang hatinya teguh. Ia tidak takut. Katakan tidak takut. Semua katakan hatinya teguh. Ya, artinya apa? Orang yang punya prinsip iman benar tidak mudah digoyahkan baik dengan harta, tata, situasi dan kondisi apapun. Dikatakan hatinya teguh, punya prinsip iman yang kuat. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Di sini Tuhan tidak pernah ajarkan kita untuk meremehkan orang. Tapi ada orang itu, saya pengen sih satu kali khotbah ya, mengingatkan jemaat, jangan jadi orang Kristen yang kalah sebelum berperang. Saya bilang sama anak-anak saya, jangan bilang gak ada, gak mungkin, gak ada, gak mungkin, gak bisa. Sebelum kamu melangkah atau berusaha. Betul? Tapi kebanyakan orang Kristen sebelum mencoba, belum melangkah, belum berusaha. Gak bisa kok, gak ada kok, gak mungkin. Saya tidak biasakan bangun mental saya dan keluarga saya begitu. Itu yang dimaksud, punya hati yang teguh, tidak takut, bahkan berani memandang rendah para lawan. Lawan di sini bukan orang, lawan di sini persoalan, tantangan. Kita gak boleh mengecilkan masalah, masalah tetap masalah harus kita hadapi. Tapi satu yang kita tahu, sebesar apapun masalah ada di depan kita, Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Itu maksudnya. Orang berbahagia adalah orang punya keberanian bahwa kalau Tuhan di pihakku, siapa yang bisa melawan aku? Aku tahu faktanya masalahnya besar. Aku tahu orang enak, orang raksasa di tanah perjanjian itu fakta. Yosua Kaleb. Sama, 10 pengintai juga melihat kondisi yang sama. Fakta tetaplah fakta. Tidak bisa dan tidak harus kita abaikan. Tapi yang membedakan 10 dan 2 orang adalah pola pikir yang pertama. Yang kedua, keberanian. Enggak semua orang Kristen punya keberanian, termasuk pria-pria. Jangankan nanti sudah menikah, sekarang single aja loh. Didorong untuk jadi ketua CG, mental kok. Lalu ditanya, impianmu apa? Aku jadi pengusaha Pak. Pengusaha apa? Punya pabrik, ratusan karyawan. Disuruh kelola 5-10 anggota CG aja mundur. Karena di hidup ini gak gampang kelola yang namanya sumber daya manusia atau SDM. Betul. Saya dorong para pria-pria, baik yang single maupun yang sudah menikah. Saya juga belajar, saya gak ada maksud untuk menggurui. Kita semua sedang berproses. Tapi satu hal yang kita mau belajar, kita harus punya fighting spirit. Roh yang punya daya juang tinggi. Jangan jadi orang Kristen yang kalah sebelum berperang. Selama kita gak berusaha, kita gak tahu nanti hasilnya kayak apa. Tapi Pak, saya beberapa kali usaha dan hasilnya gagal. Gagal itu biasa. Maka dari kegagalan saya belajar banyak hal. Untuk lebih bertumbuh dewasa dan berhati-hati. Amin. Justru kegagalan mengenyangkan saya untuk jadi orang yang bijak, berhikmat, pilah-pilah. Oh, cara ini udah gak boleh dipakai lagi. Oh, cara ini yang ternyata lebih baik. Tapi jangan karena kegagalan itu akhirnya kita ya udah deh give up. Bayangin kalau Petrus waktu di pinggir danau dia bersihin apa itu jala. Kan dia gagal semalaman gak dapat apa-apa. Lalu dia bilang udah deh gak jadi nelayan lagi deh. Mau jadi apa ya? Tukang sol sepatu. Kayak. Ceritanya udah lain di Alkitab. Petrus si tukang sol sepatu. Gak ada. Dia penjala ikan. Sampai satu titik Tuhan bawa kepada level berikutnya menjadi penjala manusia. Dengar baik-baik. Tuhan mau bawa Anda kepada level yang berikutnya. Jangan mudah menyerah. Bersihkan jalamu. Tapi Anda tahu di tengah-tengah proses membersihkan jala. Artinya apa sih? Membersihkan kekurangan, kelemahan kita. Itu bicara tentang mengikis hal-hal yang, aduh kemarin aku terlalu banyak mengandalkan manusia. Oh aku kemarin terlalu banyak mengandalkan kekuatan sendiri. Saya enggak anti Anda punya link. Saya enggak anti Anda punya ordal. Apa itu ordal? Tapi kalau orang dalam itu jauh lebih tinggi andalan Anda dibanding Tuhan, itu bahaya.
Tinggal tunggu waktu, Anda akan jatuh. Jelas terkutuklah orang mengandalkan manusia. Yeremia pasal 17. Tapi diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa pertemukan kita dengan ordal. Tapi dengan cara yang baik. Bukan dengan main begini. Tinggal tunggu waktu. Ada orang bilang begini, Pak apa sih gak bisa dibeli? Semua bisa dibeli. Oh bahaya orang gak punya prinsip begini. Tinggal tunggu waktu. Ternyata satu titik. Ada sesuatu yang gak bisa dia beli. Karena masalah. Jangan arogan. Gara-gara dengan uang Anda bisa beli segalanya. Tidak bisa. Ada hal tertentu yang kita perlu. Lutut dan air mata. Doa sama Tuhan. Uangmu pun tidak berguna. Hanya lewat doa orang bisa diubahkan hatinya. Ada amin. Jangan ngandali manusia. Saya tahu Tuhan bisa mempertemukan orang dalam. Tapi hati-hati juga Anda perlu pilih-pilih. Jangan sampai orang dalamnya memanfaatkan Anda. Saya berdoa ya. Jemaat GMS tidak ada yang terlibat masalah hukum. Tambang legal. Saya tolak dalam nama Yesus, bisnis legal atau ilegal yang tidak ada keabsahan, lalu Anda tabrak karena Anda lihat cuannya lumayan, lalu ada proyek, ya udah gampangnya main begini, main begitu. Be careful. Ke depan kalau nggak hati-hati, anak Tuhan itu jadi sasaran tembak utama untuk dijebluskan ke bui. Tuhan mau pakai Anda, Tuhan mau berkati Anda, teruslah ada dalam jalan Tuhan. Jangan selalu mengandalkan jalan pintas. Ada amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yuk, biar gak tegang. Lihat saya khotbah begini, waduh marah ya. Ada amin. Lalu ayat yang ke berapa ini? 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikan tetap akan selamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Artinya apa? Orang benar adalah orang yang punya hati suka memberi. Berbagi berkat. Bukan hanya materi, tapi juga bisa jadi nasihat, bisa ilmu, bisa pengingat, itu juga berkat. Saya berharap Anda nanti waktu diberkati Tuhan dibawa tinggi, Anda bisa berbagi ilmu kepada sesama. Ada amin. Minimal orang dekat dan orang yang Anda percaya, termasuk anak-anak Anda. Jarang orang tua hari ini yang sudah berhasil berbagi ilmu buat anaknya. Lalu disuruh anaknya belajar sendiri, gak bisa. Orang tua harus punya banyak waktu. Karena 50% lebih anak mau jadi seperti apa selain karena Tuhan, karena orang tua. Dokter bapaknya, anaknya bisa jadi dokter. Pengacara bapaknya, anaknya pengacara. Notaris bapaknya, anaknya jadi notaris. Pendeta bapaknya, anaknya jadi pendeta. Saya tahu Tuhan punya blueprint masing-masing dalam hidup manusia. Tapi orang tua juga punya peran. Giring, dampingin anakmu jadi mau seperti apa. Tidak apa-apa, hasil akhir serahkan ke Tuhan. Tapi minimal Anda bisa membukakan pikiran anak-anak Anda. Harus punya impian dan cita-cita sejak dini. Yang setuju katakan amin. Di tayangan tadi anak-anak lihat kan, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi koki. Supaya membantu orang-orang yang kelaparan gak bisa makan, gak apa-apa. Itu kerinduan mereka. Ada anak lagi yang jadi apa? Sepak bola. Kemana? Eropa. It's okay. Saya tanya, papamu gimana ke Eropa? Tak beliin tiket. Terus adiknya, kamu jadi apa? Dokter hamil. Dokter hamil, oh dokter kandungan maksudnya. Kakaknya mau jadi pemain sepak bola di Eropa, anak yang cewek mau jadi dokter hamil. Kenapa? Ya suka bantu orang dan sebagainya. Orang tua punya tanggung jawab. Karena 80% lebih, saya pernah temukan faktanya. Orang-orang yang di setara SMA belum menemukan tujuan hidup dan cita-cita dalam hidupnya. Jemaat GMS, tidak boleh anak-anak kita sampai sudah seumur itu nggak punya destiny. Kawal terus, dampingin terus. Supaya mereka menemukan purpose dan destiny di dalam Tuhan. Amin. Ini bisa terjadi satu kuncinya. Orang tua banyak ngobrol. Arahkan terus. Terus banyak ngobrol, tukar pikiran. Orang tua harus jadi teman diskusi. Anak saya sebelum berangkat ke Surabaya untuk sekolah SMA, saya minta dia untuk cari data. Plus minusnya kalau kamu ke Balikpapan atau ke Surabaya bagaimana, kalau tetap stay di Balikpapan kayak apa. Lalu cari sekolah-sekolah, sodorkan ke papa. Minimal 3. Dia presentasi loh pakai PPT, PowerPoint. A, B, C, D. Kalau aku di Surabaya begini, kalau di Balikpapan begini. Saya mulai trigger, jangan semua itu saya mikirin. Karena yang jalani sekolah bukan saya, tapi dia. Saya coba dorong dia, mikir, doa, cari Tuhan. Paham maksud saya? Pak, Bu, jangan jadi seperti Imam Eli. Hebat di dalam pelayanan, hamba Tuhan, gagal di keluarga. Ada banyak orang, termasuk kita, khususnya pria, jago di luar, tapi gagal di rumah. Saya rasa itu bukan keluarga yang bahagia.
Pastikan Anda sebagai kepala, termasuk istri, berhasil di luar, dimulai berhasil di dalam rumah. Ada amin. Saya berdoa supaya ke depan anak-anak kita ini betul-betul anak-anak yang ada dalam arahan yang jelas. Makanya gereja kita terus akan buat acara-acara. Ini bukan acara sih, ini impartasi. Ini nilai, value. Ini culture yang kita bangun. Tanpa Tuhan nak, you are nothing. Kamu bukan siapa-siapa. Betul. Gereja kita akan bayar harga, enggak. Makanya saya thank you buat jemaat yang selalu support. Jadi panitia, pelayan Tuhan. Tanpa Anda kita enggak bisa bikin kayak begini. Tapi dengan itu before 30, sebelum umur 30 mereka menemukan tujuan jalan-jalan Tuhan di dalam hidup mereka. Bahkan sebelum umur 17, bahkan sebelum umur berapa, sejak dini pokoknya mereka menemukan visi yang dari Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Lalu berkat apa saja yang dimiliki atau yang diterima oleh orang benar? Ayat 2. Berkat bagi keluarga bagi yang orang benar, anak cucunya akan perkasa di mana? Di bumi. Anak cucunya akan menjadi berkat. Bahkan terus menerus menjadi berkat sehingga berkat itu tidak putus melainkan terus mengalir. Itu maksudnya anak cucunya perkasa di bumi. Saya berdoa buat anak-anak saya, jangan jadi anak-anak yang nyusahin orang. Nyusahin nanti kalau udah menikah, nyusahin pasangannya, nyusahin mertuanya, nyusahin teman kerjanya. Kalau dia punya jadi bos, dia punya karyawan, dia nyusahin anak buah. Kalau dia kerja ikut orang, dia nyusahin atasannya. Saya berdoa sama Tuhan, jangan sampai anakku ini atau cucuku ini nyusahin siapa-siapa. Aku punya dan aku mau punya anak cucu yang perkasa di bumi. Gak ada anak yang sempurna. Makanya tugasku hari ini sebelum dipanggil Tuhan dan menutup mata. Aku mau selesaikan. Jangan jadikan mereka anak-anak yang menyusahkan masyarakat ya Tuhan. Mari kita kompak, kita kerjakan tugas dan bagian kita sebagai orang tua. Amin. Tapi bagaimana kita bisa melihat anak cucu kita tidak nyusahin orang, kita sekarang masih nyusahin orang. Tapi ada kabar baik, Tuhan selalu memberikan yang namanya kesempatan. Mari kita berubah, kita bertumbuh. Supaya kita disebut sebagai orang benar, orang tua yang menjadi teladan buat anak cucu kita. Bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik? Amin. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Lalu yang berikutnya, berkat apa yang akan diterima oleh orang benar? Ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Artinya apa? Yang mengalami berkat dan sukacita Tuhan bukan cuma diri sendiri, tapi juga seisi rumah, satu keluarga. Sehat, diberkati, bisa menikmati. Ini kan lagi naik kelas ya. Ayo semua jemaat, ya khususnya sudah berkeluarga, holiday, refreshing. Pak, tiket mahal Pak, keluar negeri. Sangatah. Tenggarong. Saya nggak tahu ada hiburan apa. Saya mau kasih tahu buat Anda. Anda harus perlu tahu kemampuan Anda. Ingat minggu lalu, kelola segala sesuatu, jangan memaksakan diri. Katakan amin. Yang memang belum waktunya dan memang bukan kemampuanmu, hiduplah sederhana. Mengucap syukur, enjoy your blessing, berkatmu. Anak bisa sekolah di luar negeri, Anda memang mampu, praise the Lord. Tapi enggak ada, Pak, tapi kalau enggak sekolah di luar enggak bisa begini, enggak bisa begitu. Apalagi kalau zaman sekarang Pak, orang harus punya gelar dari luar. Duitnya ada pinjaman sih Pak. Bisa cicilan sampai 15 tahun. KPR. Sampai anaknya lulus bekerja, enggak lunas hutangnya. Dan yang lebih mengecewakan, anaknya pulang sekolah dan bekerja, tidak balas budi sama orang tua. Kecewa lagi. Kelola segala sesuatu dengan baik dan benar. Jangan dipaksakan. Bisa beli puji Tuhan, gak bisa beli tahan diri. Bisa sekolah di luar negeri puji Tuhan, gak bisa sekolah di dalam negeri pun. Kalau memang waktunya memang diberkati, pasti diberkati Tuhan. Tiap orang punya berkatnya masing-masing dari Tuhan. Jangan minder. Saya gak ada masalah anak saya sekolah di Surabaya. Orang jemaat sekolah di luar puji Tuhan, S1, S2, haleluya. Karena ternyata orang bergelar tinggi dan sekolah sampai di ujung planet pun kalau orang itu malas dan tidak taat sama orang tua, no blessing. Setuju katakan amin. Tapi sekolah terdekat pun dalam kota, tapi kalau dia belajar dan mau berusaha, rajin, cinta Tuhan, respect sama orang tua. Gak ada modal karena kita mungkin terbatas, tapi Tuhan bisa temukan anak kita dengan orang yang menginvestasikan sesuatu lewat anak kita. Katakan amin. Hidup itu jangan dibuat susah. Tuhan terlalu banyak jalan untuk memberkati kita.
Katakan amin. Harta kekayaan ada dalam rumahnya. Lalu apa yang dialami oleh orang fasik? Lawan daripada orang benar adalah keluarga orang fasik. Yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Apa saja? Ayat 10. Orang fasik melihat siapa? Keluarga orang benar yang tadi bahagia. Lalu apa yang terjadi? Sakit hati. Lihat. Yang dialami oleh orang fasik adalah sedih ketika lihat orang lain mengalami berkat dari Tuhan. Orang fasik itu selalu gak bisa punya kemampuan menjaga hati. Orang fasik itu selalu hidupnya penuh dengan iri hati. Gak ada berkat orang yang hidupnya selalu penuh dengan iri hati. Apalagi dengki. Berujung tinggi hati. Jangan. Jadi orang benar aja mengucap syukur. Terima keadaan dulu. Nanti semua ada waktunya. Doa, berusaha, fighting spirit. Jangan kalah sebelum berperang. Saya percaya kalau Tuhan sudah pernah menjanjikan. Dia pasti akan sediakan semua indah pada waktunya. Tapi orang fasik tidak bisa melihat begitu. Belum berusaha lihat orang berhasil. Paling korupsi. Paling begini. Jemaatnya banyak. Paling curi domba gereja sebelah. Betul. Tokonya rame. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Jaga ucapan. Kelola perkataan. Justru orang diberkati dimulai dari satu nih. Jaga mulut, jaga hati. Jemaat GMS, saya mau tanamkan budaya. Anda anti untuk menjelekkan hidup orang lain. Tapi Pak, dia jelekin kita. Terserah. Karena setiap orang itu akan menerima ganjaran dan konsekuensinya dari Tuhan. Tapi kita mau dapat ganjaran yang baik dengan apa? Jaga mulut dan jaga hati. Karena orang kayak begitu gak ada alasan untuk tidak diberkati oleh Tuhan. Ada tepuk tangan. Orang rendah hati akan dibawa tinggi sama Tuhan. Tapi orang tinggi hati, saya percaya orang itu akan direndahkan oleh Tuhan. Halo. Amin. Tapi ada orang itu gak tahan lihat keberhasilan sesamanya. Anda minta kekuatan sama Tuhan. Supaya Anda bisa menang dengan itu. Bisa? Bisa kok. Selamat ya, gak gampang loh. Tapi saya percaya orang yang punya mental begitu. Selamat, Anda udah jadi prestasi. Thank you udah naik jabatan. Makasih tokomu makin rame. Saya percaya orang punya mental begitu. Diperhitungkan oleh Tuhan. Saya kalau lihat gereja lain dibangun, di mana segala macam punya itu. Saya bersyukur. Praise the Lord, puji Tuhan, haleluya. Ada gerejamu yang baru. Diberkati, punya fasilitas, punya tanah, punya gedung. Saya gak pernah iri dengan gereja lain. Saya justru bersyukur di Balikpapan banyak gereja-gereja baru yang bertumbuh dan diberkati Tuhan. Anda mau punya hati kayak begitu? Maju terus. Yang kedua, apa yang dialami orang fasik? Di ayat yang ke-10, tadi dikatakan dia sakit hati, lalu ia menggertakkan giginya. Lalu apa? Lalu apa? Orang fasik gak pernah terima berkat kebaikan. Hidupnya pasti hancur. Kenapa? Tidak mengandalkan Tuhan. Selalu iri dengan orang lain. Tidak pernah menjaga betul-betul hidup takut. Yang ketiga, saya akan cepat. Apa yang terjadi bagi orang fasik? Keinginan orang fasik akan menuju ke binasaan, binasa. Tidak suka pada kebaikan, selalu mencari masalah. Dan orang kayak begini susah mengalami kehidupan yang dari Tuhan. 3 poin keluarga yang bahagia. Yang pertama, 1. Komunikasi yang baik dan sehat akan menciptakan keluarga yang bahagia. Berarti ke depan kita mau membangun keluarga yang bahagia. Dimulai dari yang satu nih, komunikasi kita. Suami, istri, orang tua dan anak, anak dengan orang tua. Kembangkan komunikasimu Pak. Anda bisa jago mimpin meeting, Anda bisa jago sales, jualan, Anda bisa jago kejar target. Tapi selama Anda tidak bisa memenangkan hati anak Anda, saya rasa Anda bukan pria yang sejati. Betul? Bu, bangun komunikasi. Ya, kenapa bapak-bapak itu semakin mengeras dan membatu? Cara ngomong Anda Bu, itu tajam. Tidak lihat waktu, perut masih lapar, udah langsung M16 keluar. Kita makin membatu Bu. Pria itu sebetulnya kalau mau jujur, kita tahu kita salah. Tapi semakin Anda berondong, semakin kita ini tapi Pak, Bapak gak kenal suami saya. Ya saya gak kenal, tapi Tuhan kenal suamimu. Temukan cara untuk bisa memenangkan hati suami Anda. Apalagi ibu-ibu, maaf ya, yang suka merendahkan suaminya. Suami gak bisa dibegituin. Anda pukul wibawanya, dia semakin keras. Apalagi di depan forum. Hati-hati ya Bu, yang suka motong pembicaraan suami, bertobat, kerajaan Allah sudah dekat, waktunya sudah singkat.
Kalau pria ngomong, itu kayak seperti panggung yang diberikan kepada sang pangeran. Jangan dipotong. Tapi kalau nggak dipotong Pak, ngomongnya bulat Pak. Kayak orang Israel itu Pak, di padang gurun Pak. Ayolah, come on lah, kasih kepercayaan. Enggak apa-apa kalau koreksi nanti di rumah. Betul Pak? Amin Bu. Jangan dipermalukan di depan umum. Makin patah semangatnya, mentalnya makin down. Kok Bapak tahu saya laki? Dan kalau saya kena begitu, ya saya tetap akan berjuang. Tapi saya tahu itu tantangan kita sebagai pria. Komunikasi yang baik dan sehat. Kadang ibu-ibu itu kilometernya jauh lebih banyak daripada bapak-bapak. Bapak belum ngomong selesai. Ibu udah ngomong. Udah sampai Sangatta Tenggarong. Bapaknya baru sampai di kilo 10. Ya memang kebalikan ada bapak begitu. Tapi saya rasa ke depan kita perlu meningkatkan seni komunikasi kita. Supaya makin mahir. Karena setan tahu Adam Hawa jatuh dalam dosa. Satu, gagal komunikasi. Baik yang pertama, nangkep apa yang Tuhan maksud. Hawa juga salah apa yang dia maksud. Lalu dia juga salah ngomong ke suaminya. Suaminya juga gak tegas, ngikut istrinya Cikwa itu. Ya, Cik Hawa itu. Dimakan, jatuhlah mereka dalam dosa. Hati-hati ya Cikwa. Akhir zaman sama koko Adam ini ya. Abui, Adam, Along, Asoy. Bu Reni pusing kena Adam Asoy. Amin. Kompak. Kok saya rasa ya di ibadah kedua ini, Tuhan ingin membuat keluarga-keluarga sepakat, sehati. Itu kunci turunkan berkat atas keluarga kita. Suami jalan sendiri, istri jalan sendiri, mau sehebat apapun usahamu, saya tantang sama Anda. Karena itu firman, tidak ada berkat. Saya tantang, saya bisa Pak, teruskan jalanmu. Anda ke kiri, istrimu ke kanan. Saya nggak yakin berkat turun. Minimal nggak ada bahagia orang yang jalan sendiri-sendiri. Amin. Bangun komunikasi, orang tua juga belajar upgrade. Jangan mau disebut sebagai orang tua yang jadul. Tapi kita harus mau jadi orang tua yang disebut gaul. Katakan amin. Berapa hari yang lalu saya terima WA, anak saya yang besar, Pak mau diskusi. Aku lagi ada ide baru, ngembangin kerjaannya. Papa. Lalu dia kasih akhiran begini, bagaimana menurut tanggapan Papa? Saya baca itu saya cuma bangga, berarti anakku ini masih butuh papanya untuk diskusi. Saya berharap bapak-bapak tempat ini menjadi tempat curhat anak Anda. Entah itu karena sekolah, kerjaan, atau kuliah. Minimal dia menemukan tempat yang tepat untuk dia bisa sharing dan tumpahkan isi hatinya daripada di orang yang gak tepat. Amin Pak. Ngedit. Bapak-bapak jangan dingin hubunganmu dengan anak. Gimana caranya? Yang pertama Anda tes ngobrolnya, kalau gak bisa deep berarti Anda belum bisa mengenali isi hati anakmu. Yang kedua kalau Anda gak bisa, apa ini namanya, hak ya. Belum. Tapi saya gak biasa, makanya biasakan. Karena salah satu bahasa kasih yang paling powerful, sentuhan. Mau anak laki, anak perempuan. Anda cek di Google, ternyata yang namanya sentuhan fisik, tentu dengan orang tepat, orang tua dan anak, itu ada hormon-hormon yang baik yang mengalir. Itu jadi penyemangat, ada sesuatu yang antusias. Makanya suami istri biasakan hak, anak orang tua hak. Memang ini sepertinya budaya barat, tapi saya rasa ini bukan budaya barat, ini budaya surga. Karena Tuhan ingin kita semuanya hubungan itu hangat. Khususnya orang tua dan anak. Amin. Saya melayani anak-anak di gereja kita dari Eagle Kids sampai AUG. Saya gak mau nanti satu kali ada yang naik ke saya. Hubunganku dengan papa dingin Pak. Saya gak bisa dekat. Mama, tambah lebih dingin Pak. Dekatnya siapa? Ke ama, ke akong, ke opung, ke kakek. Jangan. Pastikan anak dapat jalur yang tepat. Orang tua, direction yang pertama. Amin. Amin Pak. Bapak-bapak mulai bingung gimana caranya belajar Pak nanti ya. Tanya sama pemimpin-pemimpin di Ciki Anda. Yang kedua, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan. Yang ketiga, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang memiliki anak cucunya itu perkasa di bumi. Saya prinsipnya begini sih, anak saya kalau memang Tuhan izinkan enggak ranking ya sudah enggak apa-apa. Tapi tiap tahun janganlah tinggal kelas, naik kelas. Saya tahu batas kemampuan, kecerdasan, apa namanya ini ya, IQ anak saya. Tapi saya tahu
Tuhan juga bisa berikan kecerdasan secara emosional buat anak saya. Temukan kekuatan kecerdasan anak Anda masing-masing. Entah di IQ atau di EQ-nya. Tapi yang pasti Tuhan menaruh berkat potensi dalam diri anak masing-masing sesuai dengan porsinya. Amin Pak Bu. Jangan pernah bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Tuhan memberikan keistimewaan buat anak cucu kita. Saya akan lihatkan satu tayangan. Ini adalah, atau hari ini lebih tepatnya Father's Day. Tepuk tangan dulu hari papa-papa. Thank you Anda sudah jadi bapak. Perjuangan Anda belum selesai Pak. Kalau Anda punya impian buat anak, saya kasih tahu ya. Tidak sedikit anak-anak di tempat ini yang punya impian buat anak, buat bapak-bapaknya. Aku pengen papaku begini, pengen papaku begitu. Untungnya anak-anak di tempat kita tidak banyak yang membandingkan papanya dengan papa orang lain. Tapi mereka punya harapan. Makanya saya bilang buat para pria, ayo kita berjuang. Kita berusaha punya hati seperti Bapa, mengasihi anak-anak kita dan memberikan yang terbaik. Saya kemarin bilang apa? Kalau ada satu orang yang dikatakan Alkitab menyesatkan anak kecil ini, firman Tuhan berkata, kuikatkan batu kilangan di leher, ditenggelamkan dalam laut. Anak kecil itu berharga di mata Tuhan. Ini konteks ayat penyesat-penyesat di luar. Tapi bisa jadi kalau Anda gak jadi teladan, Anda juga menjadi bagian penyesat-penyesat anak-anak yang Tuhan percayakan. Kita dituntut pertanggungjawaban, tidak bisa mengelola anak-anak yang Tuhan titipkan. Berjuang Pak, jadi Bapak yang terbaik. Usaha gimana caranya bisa membiayai hidup mereka, istri dan seterusnya. Juga ibu dampingi suami Anda. Mari kita lihat tayangan Father's Day, semoga bisa memberkati kita semua. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
Saya undang para bapak-bapak, baik yang sudah punya anak maupun yang belum punya anak, bangkit berdiri, yang lainnya tetap duduk di tempat. Mari bapak-bapak yang sudah berkeluarga, punya anak maupun belum.